أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الهادرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fauzan 'azima. Alhamdulillah hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Dengan izin, dengan karunia, rahmat dan maghfirahnya kita bisa berkumpul di tempat yang Allah berkahi, tempat yang senantiasa menjadi kebanggaan bagi seorang muslim, kesejukan bagi orang yang beriman, yakni Masjid Baitullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka tidak ada yang bisa kita panjatkan, tidak ada yang bisa kita lantunkan kecuali rasa syukur kita. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di saat ini di tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah, Allah masih memberikan kita kesempatan berada di muka bumi untuk menambah, untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki dan mempersiapkan amal terbaik sehingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang layak menjadi ahli surga, mendapatkan rahmat dan ridhonya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada uswah hasanah, tauladan, inspirasi dan motivasi bagi kita semua yang membawa kepada kegemilangan, yang membawa kepada terang benderang dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in serta segenap umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, umat Nabi yang diakui oleh beliau di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, yang akan mendapatkan bagian dari syafaat, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Sebagai khatib wasiat takwa, marilah kita sama-sama menjadi hamba yang senantiasa istiqomah, menjadi hamba yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kita kepada ridhonya, yang menghantarkan kepada kita kepada rahmatnya, yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar-benar kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Nuh di ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di antara hal yang senantiasa diinginkan oleh manusia, yakni semua manusia mengharapkan berada dalam ketenangan. Dan kita semua paham bahwa ketenangan mutlak yang hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketenangan yang luar biasa, ketenangan yang sebenarnya kecuali ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketenangan yang kamuflase, bukan ketenangan yang halu, bukan ketenangan yang dibuat-buat hanya duniawi semata, tapi ketenangan yang betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang barometernya, yang ukurannya bukanlah harta, yang ukurannya bukanlah jabatan, yang ukurannya bukanlah kesehatan dan hal-hal duniawi yang lainnya. Tapi ukurannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayatnya, "Walladzi anzala sakinah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, khusus bagi orang-orang yang beriman, yang istiqomah dalam keimanannya. Kenapa Allah berikan ketenangan?
liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar dengan ketenangan itu semakin bertambah dan bertambah keimanannya, semakin bertambah dan bertambah keyakinannya, istiqomahnya, ibadahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kebenaran, bahwasanya pahala itu akan senantiasa beriringan dengan ketenangan. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka hatinya akan berada dalam ketenangan. Pun sebaliknya, barang siapa yang melakukan dosa, meskipun sedikit, maka bagi orang yang beriman akan berada dalam hatinya ketidaktenangan. Sekalipun orang tidak mengetahuinya, sekalipun dia berada di kamar, sekalipun dia berada di tempat yang tidak ada orang, tidak ada CCTV yang mengetahuinya. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dia terjerumus pada kemaksiatan, ketika dia melakukan kemaksiatan ataupun dosa, maka hatinya akan merasakan ketidaktenangan. Kenapa? Karena itulah hakikatnya dosa. Maka hadirin sedang dirahmati Allah wa iyyakum. Di sinilah pentingnya kita senantiasa melakukan istighfar. Karena ternyata istighfar itu bukan semata-mata karena kita melakukan dosa. Karena terkadang ada hal-hal yang Allah berikan kepada orang-orang yang terhalang. Orang-orang yang terhijab dari rezekinya, terhijab dari keturunannya. Sampai Imam Hasan Al-Basri, beliau sempat ditanya oleh 3 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Akan tetapi Imam Hasan Al-Basri hanya memberikan nasihat 1 dari 3 orang yang memberikan pertanyaan yang berbeda tersebut. Yang pertama, ada orang mengeluhkan perihal ekonominya, kemiskinannya. Dia yang dilanda dengan ujian kemiskinan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, hendaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Kemudian datang lagi kepada beliau orang yang mengeluhkan tentang istrinya yang sudah lama tidak mengandung. Pun demikian sama Imam Hasan Al-Basri mengatakan, maka beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah. Dan begitu pun datang kembali orang yang ketiga kepada beliau, wahai Imam, sebagaimana engkau ketahui bahwa kita sudah dilanda kemarau yang begitu panjang, berikanlah nasihat kepada kami agar kami bisa melakukan ibadah yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kalian, karena tertahannya hujan, tertahannya air itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh di ayat 10 sampai 13. Faqultu astaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, yakni pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Dan begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala sampai di ayat yang lain. Allah sangat mencintai, bahkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada orang yang sudah melakukan kebaikan. Jauh Allah lebih suka, Allah lebih cinta kepada orang yang kembali, orang yang beristighfar, orang yang bertaubat. Dalam ayatnya Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah lebih mengutamakan, mendahulukan orang yang bertaubat dibandingkan orang yang senantiasa mensucikan dirinya dengan ibadah. Bukan berarti orang yang istiqomah dengan ibadah itu tidak baik, tidak. Akan tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, memotivasi sehingga menempatkan posisi orang yang bertaubat itu pertama sebelum orang yang melakukan kebaikan, orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Kenapa? Karena begitu berat. Beratnya orang yang sudah melakukan kemaksiatan, minder, putus asa ketika dia sudah dilanda dengan ujian maksiat, dosa. Terkadang orang itu merasa menutup dirinya. Apakah mungkin Allah akan menerima taubat saya? Sedangkan saya sudah melakukan dosa yang begitu banyak. Terkadang minder dan dihantui terus dengan godaan syaitan. Dan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Sampai kapan? Sampai seseorang itu dia berada nyawanya, sebelum nyawanya berada di tenggorokan. Selama orang itu masih hidup, selama kita masih berada dalam dunia ini, masih hidup, masih sehat, maka Allah masih menerima taubat kita. Maka hadirin sedang rahimani Allah wa iyyakum. Begitu luar biasanya di surah Nuh tadi. Istighfar bukan hanya karena dosa, tapi ternyata akan menghadirkan, akan mendapatkan, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Dan air merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kita rasakan 1 hari tidak mendapatkan air, apalagi 1 minggu tidak ada air di rumah kita, kering. Kalaupun masih bisa minum, kita tidak bisa mandi 1 minggu. Bagaimana kita rasakan 1 bulan? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menurunkan air dari langit ketika orang beristighfar. Yang kedua, begitupun Allah Subhanahu wa taala wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah akan memberikan, menganugerahkan, menambah harta, perniagaan, bisnis, wabanin, keturunan. Allah karuniakan. Ternyata bukan hanya menghapus dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pun di ayat yang lain
tidak akan sampai, tidak akan terkena musibah, ujian, bencana manakala senantiasa beristighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah berfirman, Allah tidak akan mengazab kalian. Wa anta fihim, kalau seandainya dulu Nabi Muhammad masih ada. Kita saksikan bagaimana dalam sejarah ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengazab suatu kaum, tapi Nabi meminta agar jangan ya Allah, jangan kau timpakan, karena mereka orang-orang yang jahiliyah, sehingga azab tidak terjadi. Maka tidak akan terjadi azab ketika Nabi ada. Tapi sekarang kan sudah tidak ada. Apa yang bisa menahan azab? Apa yang bisa menghilangkan azab? Wa makana Allah liyu'adzibuhum wa anta fihim wa makana Allah liyu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ketika orang-orang beristighfar, maka di sanalah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk diri kita. Diri kita pribadi, anak kita, keluarga kita, istri kita. Akan Allah selamatkan, akan Allah jaga manakala kita istighfar, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dalam ayatnya, dalam hadisnya, Nabi tidak kurang dari 70 sampai 100 kali setiap hari beristighfar kepada Allah. Nabi sudah dijamin. Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi melakukan istighfar tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali. Kita hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang tidak memiliki jaminan apapun. Tidak ada jaminan bagi kita masuk surga, tidak ada jaminan bagi kita diampuni dosa. Sedangkan istighfar kita yang sangat terbatas. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang-orang yang bertakwa, yang mereka dijamin masuk surga. Di surah Al-Dzariyat di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib untuk dengan doa, mungkin kita bertanya kepada diri kita, kapankah waktu istighfar yang spesial? Secara umum tidak ada yang spesial, tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan. Secara umumnya boleh kapanpun, saat dimanapun, di tempat-tempat yang Allah berkahi, kita diperkenankan untuk istighfar. Tapi ada waktu yang lebih spesial, dan itu adalah amalannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Di antaranya di surah Az-Zariyat tadi yang khatib bacakan, di antara orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang yang senantiasa sedikit dari tidurnya, wabil ashar, dan di waktu sahur, yastaghfirun, mereka beristighfar. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di antara waktu yang sangat spesial, meskipun ini bukan menjadi harus khusus di waktu itu, tapi ini menjadi spesial. Spesial kenapa? Karena waktu yang sangat luar biasa, yaitu waktu sahur, waktu sebelum berkumandangnya azan subuh. Disitulah waktu di mana istighfar kita luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala turun ke ila sama'id dunya, turun ke langit pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam hadis qudsi tersebut menyampaikan, siapa yang beristighfar maka aku ampuni. Siapa yang meminta maka akan aku kabulkan permintaannya. Maka hadirin sedang Jumat rahimakumullah, mengawali tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah, marilah kita evaluasi diri kita. Marilah kita perbaiki diri kita. Kita memperbanyak istighfar kembali. Karena apa? Karena untuk melakukan sebuah luar biasa, hal yang luar biasa. Pertama, dosa kita yang banyak. Kemudian, karunia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayatnya. Maka hadirin sedang warahmatullah, kami mengajak, marilah kita sama-sama sekali lagi, bukan berarti kita beristighfar itu karena dosa. Bukan berarti kalau kita melakukan dosa baru istighfar, tidak. Ya, Nabi saja beristighfar 70 sampai 100 kali. Maka istighfar itu bukan orang yang melakukan dosa baru istighfar, tapi bagaimana kita komitmen setiap hari kita niatkan waktu, sisihkan untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا